warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ananda Alif dari kelas 5 mohon dipimpin. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan doa tadi dapat memperlancar pembelajaran kita pada hari ini. Buat anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat badan, jasmani dan rohaninya. Sebelumnya ibu akan mengabsen dulu. Jadi siapa yang tidak hadir dari kelas 5? Hadir semua. Alhamdulillah. Untuk kelas 4 Alia sakit. Kita doakan semoga Alia segera sembuh dan bisa belajar seperti biasanya bersama kita kembali. Di sini kalian akan belajar bersama, digabung antara kelas 4 dan kelas 5. Kita akan belajar di mana kelas 5 akan belajar IPA dengan KD. Pelajaran kelas 5 yaitu IPA. KD-nya menjelaskan KD IPA yaitu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan juga manusia. Sementara untuk kelas 4 kita akan belajar bahasa Indonesia dengan KD menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ibu akan mulai dari kelas 5 terlebih dahulu. Kita akan belajar alat gerak pada hewan dan manusia beserta fungsinya. Ada yang tahu alat gerak pada manusia itu apa? Ya, Reni? Kaki. Benar. Kaki merupakan alat gerak pada manusia. Sebelumnya alat gerak pada manusia itu terdiri dari dua, yaitu alat gerak pasif dan juga alat gerak aktif. Alat gerak aktif itu berupa otot, sementara alat gerak pasif itu berupa tulang. Pada manusia ini kita terdiri dari berbagai macam tulang ya, yang ada dari kepala sampai ke ujung kaki. Selanjutnya alat gerak pada hewan. Pada hewan itu alat geraknya tentu berbeda-beda. Bisa kita lihat pada ikan atau pada kucing, pada ular, itu tentu berbeda-beda alat geraknya kan. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang kalian buka buku dulu. Buka bukunya halaman 115. Kalian baca di situ. Nanti setelah kalian membacanya, ibu akan memberikan tugas. Tugasnya berkelompok. Ya. Selanjutnya kelas 4 menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ayo, ada yang tahu? Gagasan pendukung itu apa? Iya, Amel? Ide pokok. Iya, mantap. Ide pokok atau gagasan pokok itu sama ya. Ide pokok atau gagasan pokok. Gagasan pokok merupakan ide atau inti dari suatu paragraf. Sementara gagasan pendukung itu merupakan ide-ide tambahan atau kalimat pendukung dari gagasan pokok tersebut. Agar lebih jelas lagi, boleh dibuka bukunya halaman 95. Kalian baca di situ. Di situ ada contoh dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan nantinya kalau setelah kalian selesai membaca,
Ibu akan memberikan tugas kepada kalian secara berkelompok. Sudah selesai membacanya? Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas dalam berkelompok. Ayo kelas 4 dan kelas 5 menentukan satu kelompoknya terdiri dari 4 orang. Udah dibentuk kelompoknya? Sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk kelas 5. Di sini ada organ gerak manusia. Di sini jodohkan fungsi tulang pada kotak sesuai dengan gambar tulang berikut. Jadi kalian menjodohkan. Ini tulisan ini kalian jodohkan mana yang sesuai dengan gambar tulangnya. Selanjutnya di sini juga ada gambar hewan. Ini nama hewannya. Lalu tuliskan nama organ geraknya. Selanjutnya fungsinya. Kalian kerjakan per kelompok. Nanti kalian hasil diskusi kalian dipresentasikan ke depan. Untuk kelas 4 tugasnya yaitu berdasarkan cerita di atas, cerita ini ya, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari masing-masing paragraf. Jadi di sini ceritanya terdiri dari beberapa paragraf. Jadi kalian tulis di sini paragrafnya, lalu kalian buat gagasan pokoknya dari paragraf 1 apa, lalu gagasan pendukungnya. Kalian kerjakan, kalian berdiskusi bersama kelompoknya, dan nanti kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Sudah selesai semuanya? Oke, kita mulai presentasinya dari kelas 5 terlebih dahulu. Untuk yang pertama maju, kita minta dari kelas 5 kelompok 5. Ayo maju ke depan, presentasikan hasil diskusi kalian. Ya, itu tadi diskusinya. Untuk teman-teman yang lainnya maupun kelas 4 dan kelas 5, ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Ya, tidak ada lagi yang bertanya? Oke, kalau gitu kita persilakan dari kelompok 5 untuk duduk kembali. Selanjutnya kita minta untuk kelompok 1. Itu tadi presentasi dari kelompok 1. Untuk kelas 4 dan kelas 5 ada yang mau menanggapi atau mau bertanya? Tidak ada lagi yang bertanya atau menanggapi? Oke, baiklah. Itu tadi ya hasil presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya, Ibu minta dari kelas 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sama Ibu minta dari kelompok 2. Silakan maju presentasikan hasil diskusi kalian. Ayo, ada yang mau menanggapi atau bertanya pada kelompok 2? Mana tahu ada yang belum jelas? Oke, baiklah. Kalau tidak ada yang tanya lagi, silakan duduk kembali untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 4. Silakan maju presentasikan hasil diskusi kalian. Ayo, ada yang mau nambahin atau mau bertanya? Baiklah, tidak ada yang bertanya lagi. Baiklah, karena kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian, Ibu mau bertanya untuk kelas 5 terlebih dahulu. Jadi coba sebutkan alat gerak pada ikan beserta fungsinya. Ya, lihat. Oh iya, benar sekali. Alat gerak pada ikan itu berupa sirip dan fungsinya untuk berenang. Mantap. Kelas 5, kelas 4. Ibu dari paragraf yang tadi kalian diskusikan ya, kalian sudah belajar gagasan pokok kan? Apa itu gagasan pokok tadi? Ya, Sally? Wah, benar sekali. Jadi berarti kalian sudah menguasai pembelajaran yang tadi Ibu berikan kepada kalian. Selanjutnya, apakah menurut kalian alat gerak itu penting? Iya, alat gerak itu sangat penting pada kita manusia
tidak memiliki alat gerak, otomatis kita tidak bisa bergerak, tidak bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Begitu juga dengan ikan. Kalau dia tidak punya sirip, dia juga tidak akan bisa berenang, tidak bisa mencari makan, hanya bisa di satu tempat itu saja. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.